Ya, nanti dari Muhammad. Daerah berarti Jawa. Daerah berarti daerah berarti Bila Muhammad Rasulullah radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris sholihin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pada malam hari ini pasal tentang masul kufaini. Mas'ul alal kufaini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah fasal. Wal mashu, dan adapun mengusap alal kufaini, atas dua sepatu selop maksudnya, selop sepatu atau sepatu selop. Wal mashu, dan adapun mengusap alal kufaini, atas dua sepatu, jaizun, ialah boleh. Jaizun, ialah boleh. Bisalah sati syaro itu, dengan tiga syarat-syarat. Dengan tiga syarat. Ini penjelasan tentang orang yang memakai sepatu selop atau memakai sepatu bot. Kalau sekarang sepatu bot, sepatu yang tinggi di atas kedua mata. Kalau zaman dulu itu seperti film-film di zaman dulu itu kan ada yang diikat terus batangnya itu sampai ke atas.
kira-kira di atas mata kaki. Kalau sepatu sport, sepatu sepak bola itu kan pas mata kaki. Bahkan ada yang di bawah mata kaki, ada hubungan. Ini yang dimaksud, ini yang sampai menutupi mata kaki. Itu boleh hukumnya berwudu dengan hanya mengusap sepatu selop, sepatu bot lah katakan. Akan tetapi dengan 3 syarat. Ayat tadi yang pertama memulai siapa orang, siapa dia. An yabtadi'a yang pertama ya, harus memulai siapa orang lubsahuma kepada memakai dua sepatu. Memulai orang tersebut kepada kedua sepatu ba'da kamalit thaharati, setelah sempurnanya thaharah. Kalau dia itu sedang wudu berarti sempurnanya wudu. Kalau dia itu mandi janabah atau mandi wajib yang lain, maka sempurnanya mandi. Yang pertama itu adalah memulai memakai sepatu itu setelah dia punya wudu atau dia tidak punya hadas besar setelah mandi. Wa yakuna, dan harus ada kedua sepatu itu. Wa yakuna, dan harus ada kedua sepatu itu satiro, ini ialah yang menutupi. Satiro ini ialah yang menutupi lima halli ghuslil fardhi. Lima halli dan ghusli itu susunan idhofah, mudhof ilaih, jadi tidak bisa menerima tanwin. Lima halli ghuslil fardhi, kepada tempat basuhan wajib. Harus ada kedua sepatu itu ialah menutupi kepada tempat basuhan yang wajib. Maksudnya minal qadamaini dari kedua mata kaki. Maksudnya basuhan fardu itu berupa kedua mata kaki. Minal qadamaini berupa kedua mata kaki. Yang terakhir nomor 3, wayakuna, dan supaya ada atau harus ada, dan harus ada apa kedua sepatu selop itu, dan harus ada apa keduanya, kedua sepatu mimma ialah sesuatu yumkinu, yang mungkin, tatabu'u, apa berturut-turut, tatabu'ul masyi, apa berturut-turutnya perjalanan,
apa berturut-turutnya perjalanan, alaihima atas kedua sepatu. Jadi orang yang memakai sepatu, jika dia mau berwudu sedangkan dia memakai sepatu, itu di sini syara itu membolehkan hanya diusap saja, tidak perlu sepatu itu dibuka. Akan tetapi di sini dijelaskan harus memenuhi 3 syarat. Ya, syarat yang pertama yaitu sebelum memakai dia sudah punya wudu. Syarat yang kedua, sepatunya itu harus menutupi kepada tempat basuhan yang wajib, basuhan kaki. Artinya di atas kedua mata kaki. Mata kakinya itu tertutup oleh sepatu. Dari bawah maksudnya, bukan dari atasnya. Karena basuhan wajib itu dari telapak kaki sampai mana batas atasnya? Mata kaki. Itu yang wajib. Yang sunnah sampai di atasnya mata kaki. Kalau dia sebelum memakai sepatu tidak punya wudu, bagaimana? Ya tidak bisa. Ini syaratnya sebelum memakai sepatu sebelum itu dia harus punya wudu. Atau sepatunya itu tidak tinggi, tidak sampai menutupi kedua mata kaki. Seperti sepatu sport, sepatu olahraga. Tidak memenuhi syarat, tidak boleh hanya dengan cara diusap, harus dibuka. Sedangkan syarat yang nomor 3, syarat yang terakhir di sini itu adalah sepatu itu kemungkinan dibuat perjalanan yang berturut-turut. Artinya kondisi dalam perjalanan. Contoh, kita mengadakan safari misalnya ke Wali Songo. Ketika kita berhenti di salah satu masjid, kita kan tidak akan mukim di masjid itu, tapi kita hanya transit untuk sholat. Itu namanya tatabul mas. Dalam proses perjalanan. Itu syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir. Selanjutnya, wayam sahu dan mengusap. Al-mukimu siapa orang yang mukim? Orang mukim maksudnya tidak dalam kondisi perjalanan. Yauman walailatan. Yauman walailatan. 1 hari 1 malam. Itu batas akhirnya. Batas akhirnya orang boleh mengusap sepatu ketika dia statusnya sebagai mukim. Mukim itu tidak bepergian. Artinya di rumah saja. Batas akhirnya yaitu hanya 1 hari 1 malam. Wal musafiru, dan adapun orang yang musafir perjalanan, orang yang berjalan, orang yang dalam perjalanan, salah satu ayamin ialah
3 hari. Bilayalihinna dengan malamnya, artinya 3 hari 3 malam. Salah satu ayamin ialah 3 hari bilayalihinna dengan malamnya, 3 hari 3 malam. Kalau sampai 4 hari, ya buka saja. Kenapa kok 4 hari itu harus dibuka? Karena untuk ukuran normal, ketika kaki dibungkus oleh sepatu selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Ketika dibuka, itu baunya kurang sedap. Sehingga perlu dibuka. Tidak boleh sampai 1 minggu. Saya musafir Ustaz, ya tidak apa, tidak boleh sekalipun musafir. Apalagi di rumah saja. Misalnya mentang-mentang dia kaya, di dalam rumah dia pakai sepatu. Karena apa? Karena di latar rumahnya itu di plaster atau di keramik lah, ya. Semuanya di keramik atau bahkan marmer. Sehingga dia tidak pernah lepas dari sepatu. Itu batas maksimalnya berapa hari? 1 hari 1 malam. Jika orang tersebut tidak dalam perjalanan, artinya dia mukim. Kalau dalam perjalanan lebih panjang lagi waktunya. Apa? Kok bisa demikian? Kok bisa ada perbedaan antara yang di rumah dan orang yang musafir? Tentunya yang di rumah itu lebih longgar waktunya. Tidak menyulitkan ketika orang itu di rumah. Ketika orang dalam perjalanan, bayangkan, contoh kita saja ke Wali Songo misalnya, dituntut sekian hari harus selesai semuanya. Berarti kan penuh dengan program, terjadwal itu sudah. Sholatnya berapa jam, istirahatnya berapa jam. Bisa dikategorikan itu namanya ad-daruratu tubihul mahdzur. Kondisinya tidak normal, kondisi emergency. Kata Sulaiman ini, emergency itu adalah ad-daruratu tubihul mahdzur. Kalau tidak darurat ya jangan darurat. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu darurat. Waqtidaul muddati, dan adapun permulaan waktu. Waqtidaul muddati, dan adapun permulaan waktu min hini yuhdisu dari ketika dia berhadas. Permulaan waktu yang 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam tadi itu dihitung sejak kapan? Sejak dia itu berhadas. Misalnya untuk dia buang air kecil atau buang angin sehingga dia batal wudhunya atau dikatakan hadas. Berarti sejak itu terhitungnya. Kalau dia mukim tak dalam perjalanan, berarti sejak itu dihitung misalnya sekarang. Tadi pakai sepatu. Tadi sore jam 4 pakai sepatu. Rohim kaya raya, ya. Tidak di rumahnya pakai sepatu. Tak pernah lepas dari sepatu. Sebelum pakai sepatu, Rohim itu sudah punya wudhu. Tidak berhadas, punya wudhu pakai sepatu. Nah, setelah Isya Rohim ternyata berhadas, buang angin. Saya hadas. Sejak kapan dihitungnya 1 hari 1 malam? Apa sejak tadi setelah Asar apa setelah Isya?
setelah Isya. Paham ya? Itu untuk orang yang mukim. Untuk orang yang dalam perjalanan, ya 3 hari 3 malam. Min hini yuhdisu, dari sejak dia berhadas. Ba'da lubsil khufaini, setelah memakai kedua sepatu. Setelah dia memakai kedua sepatu. Berarti hadasnya itu sesudah dia memakai sepatu, bukan sebelum memakai sepatu. Fa'in masiha, maka jika mengusap. Fa'in masiha, maka jika mengusap. Asyaksu, siapa? Fa'in masiha, maka jika mengusap. Fil hadari, di rumah. Maka jika mengusap siapa orang fil hadari, di rumah, fil hadari, di rumah, cuma kemudian safaro, kemudian pergi siapa dia, safaro, kemudian pergi siapa dia, orangnya maksudnya. Au masiha, atau mengusap siapa orang bisafari, dalam perjalanan. Suma, kemudian akoma, bermukim siapa dia, kemudian bermukim siapa dia, orang. Atamma, maka ini adalah jawab dari syarat yang di depan. In, ya. Ini itu huruf syarat. Jawabnya di mana? Atamma. Atamma, maka menyempurnakan siapa orang, maka menyempurnakan siapa orang masham mukimin, kepada usapan orang yang mukim, seperti usapan orang mukim. Masham mukimin, seperti usapan orang mukim. Ini kasusnya orang itu mengusap sepatu ketika di rumah. Dia di rumah itu sudah mengusap sepatu. Berarti tidak berjalan orang itu, bukan dalam perjalanan mengusap sepatu. Lalu kemudian orang itu mengadakan perjalanan, artinya menjadi musafir. Atau orang itu ketika atau orang itu dalam perjalanan mengusap, lalu orang itu menjadi mukim. Gampangnya seperti ini, contoh Rohim, ya. Rohim ini di rumahnya biasa pakai sepatu. Otomatis ketika Rohim ini tidak mau melepas sepatunya, cukup hanya diusir. Tapi statusnya Rohim ini mukim, tak berjalan, tak dalam perjalanan. Diusaplah oleh Rohim. Nah, setelah mengusap sepatu, Rohim kok punya niatan mau ke mana? Ke Genggong misalnya, atau ke Sukoharjo, atau kemana lah. Jadi musafir dalam perjalanan, langsung berjalan Rohim. Yang kedua, ini contoh di sini, Sulaiman. Sulaiman ini dalam perjalanan. Misalnya Sulaiman ada di Jember.
mau ke Jakarta. Dalam perjalanan kan, nah nyampe ke Petung, ini kan di tengah perjalanan berarti. Nyampe ke Petung, Sulaiman mengusap sepatu. Ternyata setelah mengusap sepatu, Sulaiman itu menetap di Petung, bermukim di Petung. Bagaimana itu hukum mengusap sepatunya? Batas waktunya. Nah, itu seperti orang yang mungkin semuanya. Atama bahasanya di sini atama mashamuki menyempurnakan siapa orang itu mashamuki kepada usapan seperti orang mukim. Paham ya? Ini masalah keringanan. Masalah keringanan. Menurut orang yang belum tahu informasi ini dianggap helak. Itu wudhu kok gak membasuh kaki. Ini kok hanya usap-usap seperti itu. Padahal itu dipermudah oleh Allah. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran gimana? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, tidak menghendaki kesulitan. Kalau bisa dipermudah, ngapain dia mau dipersulit? Itulah kemudian Islam itu agama yang damai, enak, tapi jangan dienak. Ya. Jangan dibuat main-main maksudnya. Selanjutnya wayam tulu. Selanjutnya wayam tulu dan batal. Almashu apa mengusap sepatu itu. Wayam tulu dan batal apa mengusap sepatu. Bisalah sati asya'a. Bisalah sati asya'a dengan 3 macam atau 3 perkara. Orang itu batal untuk mengusap sepatu apabila ada 3 perkara ini. Yang pertama, bihol ihima dengan melepas keduanya, dengan melepas kedua sepatu. Dengan melepas kedua sepatu. Misalnya Ilyas di rumahnya jadi orang kaya raya, biasa pakai sepatu. Ketika berada di rumah, artinya dia sedang mukim. Ilyas pakai sepatu. Masa waktunya atau masanya atau waktunya berapa hari? 1 hari 1 malam. Ternyata Ilyas ya, setelah mengusap sepatu Ilyas, jam kira-kira jam sekian lah, jam 8 misalnya, jam 8 malam mengusap sepatu. Ternyata jam 9-nya Ilyas membuka sepatu. Berarti otomatis batal, termasuk masa waktunya, masuk semuanya batal. Ilyas mau sholat pakai sepatu boleh apa tidak? Atasnya pada boleh. Sholat pakai sepatu tidak boleh. Nah ini butuhnya saja tuh apa butuh ini? Bukan untuk sholat. Jadi 3 hari 3 malam dia tidak mau sholat nantinya. Ketika pakai sepatu, tentunya pakai sepatu itu boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu dalam perjalanan atau di dalam rumah. Tapi kalau di rumah itu batas maksimalnya 1 hari 1 malam. Jangan pakai sepatu melorot masih buka. Biar apa? Biar kakinya tidak berbau busuk. Bau koma kata bau koma. Ya seperti itu. Otomatis batal ya.
Ilyas punya wudhu. Jam sekian ini wudhunya itu karena pakai sepatu, mengusap sepatu. Tapi Ilyas ini statusnya mukim ya. Batas maksimalnya berapa hari? 1 hari satu malam. Nah, Ilyas mau sholat, terus sepatunya dibuka. Nah, otomatis batal dengan sendirinya. Paham ya? Jadi enak, Islam itu enak ya. Ini belum ke imamah ya. Atau kalau songkok kan mudah ya, ini kan gampang. Imamah kan sulit ya. Orang pakai imamah itu biasanya pakai batuan kaca itu. Setelah dia mau sholat, mau wudhu, ya, mau sholat, dia berwudhu dulu. Otomatis dia harus membasuh sebagian kepala. Sedangkan imamah biasanya menutupi atas kepala yang tertutup. Kalau diginikan nantinya rusak imamahnya. Bagaimana caranya? Itu hukumnya sama dengan sepatu, hanya diusap saja gitu. Imamahnya yang diusap, bukan rambutnya, bukan kulit kepalanya, tapi imamah. Enak. Islam itu enak. Bagi yang ngaji, yang tidak ngaji ya tidak boleh, ngawur namanya itu. Makanya orang yang ngaji semakin tinggi, semakin tahu, dikira jadi orang padahal ya bukan helah ya biasa. Yang tidak ngaji itu yang helah. Yang lain pada tahu, dia tidak tahu sendiri. Dapat lebih banyak yang tidak tahu. Iya, pastinya lebih banyak yang tidak tahu. Umumnya itu tidak tahu. Umum itu bisa dikatakan awal. Apa awal itu? Umum. Wan qidha'il muddati, dan yang kedua sebab batal-batalnya mengusap sepatu adalah habisnya masa. Wan qidha'il muddati dan habisnya masa. Kalau orang mukim tentunya 1 hari 1 malam telah dilalui, batal dengan sendirinya. Kalau orang yang musafir 3 hari 3 malam. Habisnya masa. Yang nomor 3, wama dan sesuatu. Ma itu perkara atau sesuatu. Yujibu yang mewajibkan, apa perkara itu? Al-ghusla, kepada mandi. Misalnya rohim ini memakai sepatu, ya. Kebiasaan rohim ini memakai sepatu, terus dia kalau wudhu hanya diusap sepatunya. Helap lah, kata orang-orang yang pada umumnya helap rohim. Sepatu itu loh rohimnya. Tinggal wudhu, tak teman buka sepatu. Karena cukup biasa. Ternyata rohim ini masuk ke kamar punya istri, kumpul sama istrinya, artinya rohim junub. Bagaimana ya, Pak? Batal mengusap sepatunya. Yang dimaksud di sini, tadi saya paham pertanyaan kalian. Apa boleh pakai sepatu? Ya boleh, asalkan sepatunya suci. Kalau orang-orang kaya itu ya orang-orang
milioner ya, pakai sepatunya sepatu gaya-gaya, sepatu selop lah ya, sepatu bot yang bagus. Orang seperti itu biasanya masa mungkin menginjak kotoran sapi? Ya mungkin ya. Biasanya kan ke rumahnya atau ke tempat-tempat yang kering tidak becek. Ini artinya adalah sepatunya itu bukan sepatu yang mutanan, sepatunya suci, bersih. Suci tapi kotor ya. Kotornya itu yang bikin sulit ke mata itu. Bagaimana tadi? Ya kotor belum tentu najis. Faslun ini ada pun ini ya. Faslun ini adalah pasal. Wasara itu tayammumah. Wasara itu tayammum. Wasara itu tayammumi ya. Wasara itu tayammumi. Dan adapun syarat tayamum, syarat itu jamak apa? Jamak taksir. Isim mufradnya satun. Satu itu adalah satu syarat. Syarat itu berarti ini banyak syaratnya ini, bukan hanya satu. Wasara itu tayammumi dan adapun syarat tayamum khamsatu asya'a ialah 5 perkara. Ini bab tentang tayamum. Bab ini adalah merupakan bab sengkaan semua ya. Bab sengkaan cocok untuk Ilyas. Orangnya sengkaan. Cukup usap sepatu ya, cukup dengan debu. Pokoknya untuk pemuda-pemuda itu yang enteng-enteng itu yang laris. Kalau yang berat-berat itu yang tua-tua. Syarat tayamum khamsatu asya'a ialah 5 perkara. Yang pertama wujudul udhri, adanya udzur. Udzur itu artinya terhalang ya. Udzur halangan. Wujudul udhri, adanya halangan. Bisabarin sebab perjalanan, au maradin atau sakit. Tidak boleh serampangan. Nanti malas saya mau wudu, pakai tayamum saja. Tapi dia tidak punya wudu, tidak boleh. Syaratnya di sini hanya harus ada udzur, baik itu dalam perjalanan maupun dia sakit. Yang kedua, wadukhuli waktu sholati. Wadukhulu waktu sholati ya. Wadukhulu waktu sholati dan masuk waktu sholat. Tayamum itu boleh dikerjakan apabila telah masuk waktu sholat. Tidak sama dengan wudu, karena ini adalah menghilangkan hadas. Bukan menghilangkan hadas ini ya. Persyaratan bahasanya itu listibah, hanya membolehkan saja ya.
Berarti kondisinya ini tidak normal, darurat. Listibahatis sholati, listibahati qiraatil Quran, listibahatit tawafi. Kalau wudu beda, kalau wudu nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar, menghilangkan hadas. Kalau ini bukan, hanya membolehkan saja. Hanya membolehkan kepada perkara-perkara yang dituntut untuk punya wudu. Ini gantinya wudu. Kalau bisa saya umpamakan, misalnya saya mundur diganti dengan Ilyas. Apa sama Ilyas dengan saya? Misalnya saya di sini ngajar kalian. Saya mundur sakit. Ilyas yang maju ngajar kalian. Apa sama? Tidak ada sama. Kenapa? Statusnya hanya pengganti. Tidak sama seperti wudu. Kalau wudu misalnya tidak batal wudunya sampai 1 tahun atau 1 miliar tahun ya, ya tetap berlaku wudu. Kalau ini tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu. Syarat yang pertama adalah adanya udzur, sebab perjalanan maupun dia sakit. Lalu kalau sakit hati gimana Ustaz? Nah, urusan kalian sakit hati. Bukan urusan fikih ini ya, ini fikih ubudi ya. Itu fikih cinta itu namanya. Fikih cinta. Atau saya dalam perjalanan sekarang Ustaz. Kemana? Pikiran saya kemana-mana. Katanya, Ustaz, ketika kita thalabul ilmi atau mengaji itu, pikiran kita itu sebenarnya dalam perjalanan. Apakah boleh saya itu pakai tayamum? Bisa gitu, cong. Keran ini bahaya. Dia jatuh sarang, jatuh senggang. Ini bau. Setelah kita mandi kita kerja ngawu. Agak deket gitu. Saya ini istiqomah kalau saya istiqomah. Kadang ya 3 hari sekali mandinya. Kalau itu enggak istiqomah. Kalau mandinya kondisional. Jika dicium telah bau, bau semua saya mandi. Ya. Tidak usah ikut saya. Karena saya tidak ada kerjaannya, cuma tidur, ngajar. Kalau seperti Edi misalnya, kerja apa bangunan misalnya, Edi kerja bangunan. Setelah itu Edi sudah lagi sampai 5 hari, membawa habis sobat. Itu yang di Bondowoso itu apa namanya? Tapai. Bukan tape yang manis itu, tapi tape ruco itu. Tape senyelok. Jangan coba-coba. Saya ini mengamalkan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Syafi'i? Al-amru idza daqat ittasa. Berarti kebalikannya. Mafhum mukhalafahnya apabila longgar maka menjadi sempit. Suatu perkara itu apabila sempit menjadi longgar. Perkara itu kalau sempit menjadi longgar, apabila perkara itu longgar menjadi sempit. Artinya jangan dianggap remeh. Persoalan mandi itu jangan dianggap remeh. Sampai hampir mendekati wajib ketika orang itu ingin melaksanakan salat Jumat pertemuan yang kemarin. Sunnah apa? Paling sunnah mandi, jangan dianggap remeh. Apa tujuannya aku harus mandi ketika dia mau sholat Jumat? Apa ada sholat Jumat sendirian? Mungkin ada yang ini berpendapat menemukan fikih ya, pendapatnya imamnya boleh sendirian saja, silahkan. Kelak beneran ini.
atau mau coba-coba ya, sholat Jumat sendirian saja. Macam-macam. Ada dari mazhab sebelah ya. Ya mazhab kita juga sebenarnya. Dari kalangan insya Allah kalau nggak begitu Hanafiyah itu cukup 2 minimalnya. Ini kok mau minimal lagi, sudah 2 orang itu yang paling minimal. Ini mau sendirian, tanggal jati itu namanya. Tanggal jati, tidak mau sama teman, tidak mau teman, tidak mau sama teman, pengennya hanya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah manunggaling nono. Dia tidak tahu, saya tidak bisa menghukumi itu. Kalau orang yang sudah manunggal jati, tidak bisa menghukumi, karena dia sudah melebur, menyatu dengan jati dirinya. Itu bisa dikatakan orang yang sudah lupa di manunggal jati, itu maksudnya dia sudah terbawa ke alam bawah sadarnya, sehingga akalnya sudah tidak berfungsi. Apa masih dibebani taklif orang tersebut, dibebani beban syariat? Ya tidak. Kenapa? Karena orangnya sudah hilang kendali. Kalau masih ke uang 100 ribuan masih, kalau 100 ribu tahu, 1000-an tahu. Dikasih 5 rupiah tak mau dia. Kalau 50 ribu mau. Berarti dia bukan manunggal jati. Masih sadar. Yang dinamakan manunggal jati itu ya dia sudah tertarik oleh alam ilahi. Ingatnya hanya Allah saja. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa. Jangankan sholat Jumat, sholat 5 waktu tidak ada hukumnya sudah. Sama dengan orang yang masih belum berakal, atau orang gila, atau orang tidur. Tapi saya yakin ini kan masih sadar semua. Jadi harus nyeleneh lah. Kalau saya yang Jumat di video, bisa. Saya masih belum menemukan sholat Jumat itu sendirian. Kalau kalian ingin buat sholat sendiri silahkan tanggung jawab. Saya ikut Imam Syafi'i saja, yang normal-normal saja. Jangan dianggap remeh urusan mandi, ya. Urusan mandi jangan dianggap remeh. Sampai-sampai syariat itu menyariatkan untuk mandi sunnah muakkad ketika dia mau pergi ke masjid. Otomatis di masjid itu berkumpul dengan minimalnya berapa orang? 40? Banyak kan? Otomatis ketika manusia berkumpul dalam satu ruangan atau dalam satu tempat, suhunya itu akan menguap badan ini. Apalagi dia jarang mandi. Bau-bau yang ada di dalam itu akan terlempar keluar, sehingga orang yang di sampingnya akan kena polusi, terkontaminasi. Rahim jangan mandi, Sulaiman tak teman mandi. Akhirnya Rahim pakai harum, norok beceng. Ada apa? Baru Sulaiman tak teman mandi. Tidak ya, ini contoh nih. Kembali lagi ini kepada pembahasan tentang tayamum. Jangan serampangan ya, ada syarat-syaratnya. Tidak apa ini. Ini tayamum kan gantinya wudhu. Ada apa tayamumnya ya? Berarti kalian gagal paham. Ngajinya jadul. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah dia itu punya udzur sebab sakit, bukan sakit hati dong ya. Atau perjalanan bening ngelamun. Saya ada sakit perjalanan, kenapa? Ngelamun. Ya lain ya. Tidak bahas masalah hati, ini masalah zahir ya. Masalah hati bukan di sini. Masing-masing. Yang kedua, masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, misalnya Zuhur, Allah Akbar, masuk waktu sholat. Baru diperkenankan dia bertayamum.
Dia mau sholat duhur, tayamumnya sebelum duhur. Boleh apa tidak, Sulaiman? Tidak boleh man ya, apalagi tidur. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Syarat yang kedua masuk waktu sholat. Syarat yang ketiga, wa talabul ma'i dan mencari air. Syarat yang nomor tiga adalah dia mencari harus mencari air. Ternyata air tidak ada. Air tidak ada. Bagaimana alternatifnya? Alternatifnya karena jalan keluar. Cari air kemana-mana tidak ada. Karena di sini banyak ini. Pakai air kemasan itu tidak apa-apa ya. Air gelasan, air botolan, apalagi air galonan. Mandi tak apa ya Sulaiman ya. Kalau pakai galon silakan. Sekali mandi 1 galon itu berapa ribu itu? Ada yang pernah beli 20.000? Enak itu ya. Mandinya sekali mandi 20.000. Nyaman, terus sakit. Tidak mau ke air jeding katanya. Air di keran itu tidak mau, air jeding tidak mau, air sumur tidak mau. Maunya di mana? Air galon. Ini kan ada jeding, kok pada galon. Batalabul ma'i dan mencari air ya. Dan mencari air. Tadi syaratnya ada berapa? Ada 5. Yang nomor 4, wa ta'dzuru istimaluhu. Wa ta'dzuru dan udzur. Udzur itu terhalang. Wa ta'dzuru dan udzur istimaluhu apa menggunakan air. Istimalahu aja ya. Wa ta'dzuru dan udzur siapa orang istimalahu kepada menggunakan air. Pada menggunakan air. Udzur. Ibni yang TV ya. Tidur mau udzur TV. Saya tidak boleh kena air Ustaz. Ya kata siapa? Kata saya. Enggak. Beda. Yang dimaksud di sini menurut saran dokter. Kamu jangan itu air dulu ya, ada baik untuk kesehatan kamu. Tidak apa-apa ya. Paham? Iya, apa ini? Hebat itu ada ilmunya. Ya. Kalau tidak ada ilmunya ini menyeleneh, itu namanya lap ya. Paham kan ini ya? Yang lain pakai kitab, ini pakai sekaman, itu bagus itu. Ini sedikit lebih tinggi. Kalau di dalam game itu apa namanya? Levelnya itu biasanya yang lain level 1, ini level 2. Tingkatannya lebih tinggi. Kenapa? Langsung direkam di otak. Ya dia tahu apa sedang lupa, apa gimana ya tahu. Ya bukan rahim ini lebih tinggi atau lebih rendah. Ini cuma saya nanya kenapa ada pakai kitab. Kalau udah ada kitabnya akan saya berikan. Ya. Jika sampean tidak malu. Udzur menggunakan air itu yang nomor 4. Wa iwazuhu dan butuhnya kepada air
dan butuhnya orang kepada air. Yang nomor 4 itu udzur menggunakan air dan butuh terhadap air. Ba'da thalabi, setelah dia mencari air. Syaratnya kan harus mencari air dulu katanya. Cari air, kok ternyata menemukan air ya. Di padang pasir ini kasusnya, misalnya di padang pasir. Di padang pasir Sulaiman ya, Sulaiman di padang pasir. Nyampe waktu sholat zuhur, nyari air, ternyata menemukan 1 gelas. Cukup untuk wudhu. Oh, udah usah tayamum saya, pakai wudhu. Ternyata Sulaiman ya kekandu. Ternyata diperhatikan. Ternyata temannya Sulaiman ya, yang satunya ini kehausan. Butuh minuman. Daripada dibuat butuh, mendingan dikasihkan kepada teman. Bukan dibuat butuh. Sekalian saya itu ngantuk sekarang. Buat butuh saja. Biar hilang ngantuknya. Biar hilang ngantuknya. Ya bukan seperti itu. Atau ini yang boleh itu gini. Setelah masuk waktu sholat, Sulaiman lagi, dia ada ngantuk ya. Maaf Sulaiman ya, jangan tersinggung ya. Jangan sampai ada ngantuk. Kan saya ajak komunikasi seperti ini, dia ada ngantuk. Kalau udah dilihat sama sekali, hilang namanya. Tak tahu kemana, lagi manunggal nanti. Sulaiman ada di tengah hutan. Waktu sholat, dur. Apa ada orang ada di tengah hutan saja? Ya, Sulaiman kan sudah punya ilmu. Bagaimana cara mengetahui waktu zuhur? Ya, pakai alat. Pakai gigi boleh, pakai kayu boleh, ya, untuk melihat bayangan. Ketika tergelincir ke barat sedikit, itu sudah waktu zuhur. Tidak ada alasan. Tak tahu betul ya. Tahu betul ya. Saya kesan suka deh. Kita no jawab, tak beda kita. Kita no. Ini insya Allah ya pasti. Ya ada insya Allah pasti no. Jangan kebetulan takun ya itu. Inilah tentang tes saja. Ya silakan. Di tengah hutan ternyata masuk waktu zuhur. Sulaiman mau nyari air. Ternyata mendapatkan air. Namun di pinggir air itu ada harimau. Bagaimana solusinya? Apakah dia pakai tayamum? Apakah pakai wudu? Tayamum. Demi apa? Demi keselamatan di diri. Alhamdulillah ini sudah nyambung. Pakai tayamum. Atau ada begal ya? Sulaiman misalnya ya, Sulaiman punya istri, yaitu contoh ini mas Sulaiman ya. Sulaiman punya istri, istrinya itu sebelum jadi istrinya Sulaiman punya apa? Punya pacar. Sulaiman diancam, awas saya ketemu sama Sulaiman, saya bunuh Sulaiman. Ternyata Sulaiman ketika di tengah alas sama istrinya nyari air, menemukan air tapi di pinggirnya musuh yang siap membunuh Sulaiman. Bagaimana? Apa tayamum? Apa tetap wudu? Jalan akan saya lawan. Silakan. Ya silakan. Ya apa? Silakan. Perang dulu baru tak ada untungnya. Atau ada. Ya Allah. Astagfirullah. Wa iwazuhu ba'da talabi, dan dia butuh pada air setelah
dia mencari air. Yang selanjutnya nomor 5, nomor terakhir ya. Nomor terakhir yaitu waturabu, dan adapun debu, pakai debu ya. Atau hiru, ialah suci. Waturabu dan debu atau hiru yang suci. Waturabu dan debu atau hiru yang suci. Alladhi yang lahu ialah bagi debu ubarun, adapun asap atau asap sana. Maksudnya ya, debunya itu berasal dari debu yang berterbang. Kalau di bawah ini, Sir, gimana, Sir? Di bawah ini, ya. Coba yang di bawah ini, ditiup. Terbang enggak? Terbang. Bisa tertiup angin. Sulaiman mau tayamum, ngambil tanah. Bukan itu maksudnya, debu yang ringan ya. Ini nggak goceng aja, goceng mandi ke abu, asli ke tanah, kucing tapi ya, atau ayam. Karena kita bukan, ya. Kita itu mulia, walaupun karena bani ada mulia anak turunan Nabi Adam manusia ini. Termasuk ya, cara-caranya juga ikut cara-cara yang mulia. Itu persyaratan memang ya. Yang penting lengket, ada unsur debunya. Coba ini misalnya ini, coba tiup, hilang kan? Coba ambil tanah, tiup. Ya tetap ya. Apalagi pasir ya. Lanjutkan. Alladzi yang ialah bagi debu, alladzi lahu yang ialah bagi debu, gubarun adapun asap, memiliki sifat bisa terbang. Fa'in ghalatahu maka jika bercampur, maka jika bercampur kepada debu, jasun apa kapur, apabila debunya itu bercampur dengan kapur, auromalun atau pasir, lam yajuz maka tidak boleh digunakan sebagai alat tayammum. Jadi murni debu yang ringan, bukan debu tanah, bukan ya, bumi tanah maksudnya ya, bukan ya teman ya, jangan gagal paham. Orang yang biasa gagal paham itu ketika ngajinya separuh tadi maksudnya itu separuh. Akhirnya yang penting padahal ada syarat-syaratnya. Alladzi lahu gubarun. Mudah-mudahan pertemuan kali ini apa yang kita bahas dijadikan ilmu yang bermanfaat, mampu dilakukan, dilaksanakan, baik untuk diri kita, keluarga kita maupun sesama kita. Al-Fatihah. Ya Rabbi,
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.